kalimat Allah. Yang kalimat Allah ini semakin dihilangkan semakin jelas, semakin dihilangkan hurufnya semakin jelas, sampai kata hu pun dihilangkan semakin jelas. Jadi yang ditanyakan, jadi ketika hu itu hilang, menasang arti wiridan atau apa zikir yang dipakai oleh ruh ketika hu itu hilang, itu ketika musnah. Yang kedua, yang sampaikan pribadi, ketika melaksanakan tugas-tugas zikir yang kita sudah terima dari pelungkur, ada kalanya ketika zikir itu kita laksanakan semakin lama semakin nikmat, tetapi pada suatu saat ada kalanya turun kembali sehingga terbentur kita mengingat yang lain. Merasa ini kita yang ingin tanyakan ini adalah menasang bagi keadaan ini dan bagaimana kaifiat yang bisa kami laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan secara lisan yang pakai langsung jawaban, okay? Baik, yang mulai dari pada saat zikir itu diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh ruh itu sekalian. Berarti pertanyaannya, apa yang menjadi zikirnya ruh? Ini kalimat zikir yang masyhur dalam Al-Quran. La ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa huwa, la ilaha illa ana. Ini zikir yang paling masyhur dalam Al-Quran. Kapan Allah meminta berkalimat di dalam mukjizat Al-Quran? La ilaha illallah. Kapan Allah bilang la ilaha illa anta? Kapan Allah bilang la ilaha illa huwa? Kapan Allah bilang la ilaha illa ana? Ini ada zikir yang boleh dizikirkan, ada zikir yang tidak boleh dizikirkan kecuali ruh itu sendiri. Kecuali ruh itu sendiri. Ya, zikir yang boleh dizikirkan dan dia luas sekali, sangat berharap Allah itu untuk dipelajari adalah la ilaha illallah. Ini zikir harus dipelajari karena kalimatnya fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini nomor satu. Ini zikir yang dipelajari. Maka ulama-ulama tasawuf dalam tirakatnya dia membagi kaifiat menjadi, ada yang berkata begini, la ilaha illa Allah, ada yang begini. Ada yang di sini Allahnya, ya, ada yang di sini Allah, di sini la, di sini ilahnya, berbagai macam ini. Ya, di gambar-gambar tarekat itu berbagai macam. Ini adalah penemuan mereka manakala zikir ini diucapkan. Penemuan mereka manakala zikir diucapkan. Penemuan siapa ini? Penemuan ruh mereka. Itu proses perjalanan ruh mereka. Makanya mereka lukiskan. Ada yang begini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang begini, la ilaha illallah, la ilaha
illallah. Semua ini penemuan daripada mereka. Ruh mereka yang menemukan. Kenapa ruh menemukan? Karena ruhnya dia berjalan di permukaan bumi. Yang bumi ini dia tidak mengenal. Yang dia kenal adalah Allah. Dia maunya Allah. Dia mau menemukan Allah di bumi ini. Tetapi kan Allah berfirman, "Aynama takunu fasamma wajhullah." Sampai ruh ini dikata, "Wa nahnu ilaihi min hablil warid." Ini itu mana-mana semua pada saat di sana ditemukan Allah, di sini ditemukan Allah, di sini ditemukan Allah, di sini ditemukan Allah. Akhirnya gerakan yang itu muncul. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ada yang illallah. Ada yang la ilaha illallah. La ilaha illallah. Berbagai macam cara. Maka pertanyaan Kak Tuan tadi, apabila zikir ruh itu dia berkata Allah, ini namanya Kak Tuan zikir ruh. Ya. Ini namanya apa? Zikir ruh. Allah, Allah, Allah itu zikir ruh. Pada saat ruh berkata Allah, ini kan dia diperintah oleh Allah, fazkuruni. Diperintah ruh ini berzikir oleh Allah selama nempel di jasad. Kenapa selama nempel di jasad Anda berkata, kamu berkata, sebut aku, tak khawatir nanti. Di sana ada nafsu yang akan menggerekmu nanti. Maka pada saat ruh ini berkata Allah, 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 kita analisis perkataan ruh ini kepada Allah. Apa artinya Allah? Kalau Robbi artinya Tuhan Maha Mendidik. Kalau ilah artinya yang disembah. Ya. Kalau ilah, kalau lillah untuknya. Lahu ke ilah itu Tuhan. Kalau bahasa Indonesia Tuhan, kalau bahasa Arab itu ilah, bukan Allah. Ya. Ilah artinya yang disembah Tuhan. Ilahnya Buddha, baik. Ilahnya Yahudi, Yesus Kristus. Ini kan Allah, Allah, ilahnya kita, Allah. Ilahnya orang Islam itu Allah. Apa arti Allah? Allah artinya yang maha ajaib ciptaannya. Semua yang dia ciptakan ajaib. Maka dia bernama Allah. Reda, ajaib reda. Reda, toa tahunnya. Ya. Kacil mall. Dari dengan jam buka ambil. Berarti Allah kasih dia. Tidak ajaib itu. Kalau lu mau berpikir bahwa hebatnya Allah itu semuanya ajaib. Ini pen ini sebenarnya dia jatuh begini. Yang bilang tidak ke bawah. Sama keajaibannya kalau yang lontar ini lalu naik di atas, lalu dia diam di atas, sama keajaibannya. Tetapi kenapa akal pelungguh tidak mengatakan ini ajaib? Karena terbiasa kejadiannya. Karena biasa kejadiannya seperti itu. Pelungguh mengalami luar biasa pada saat api tidak membakar. Tidak, luar biasa itu adalah api. Dia bisa membakar, itu luar biasa ciptaan Allah. Sama keajaibannya pada saat api tidak membakar. Lalu kita tertipu isi logika sendiri.
ketipu si logika sendiri. Saya pemurid naik melambat. Saya pemurid. Belum menjawab syarat. Saya biasa syarat ini. Unsur ini saya biasa mentoknya di Allah ini, makanya dia jahit. Makanya kalau peluru mampu menduduki akal pikiran peluru pada posisi ini, maka marahnya istri pun kita nikmati. Nikmati marahnya istri. Wah, nikmati pokoknya seminar ya. Itu Nabi senyum manakala Siti Aisyah membuang minuman itu, makanan yang dibawa oleh pembuang, karena beliau tahu ini semua ini adalah luar biasa sekali. Allah artinya yang maha ajaib. Oke, jemaah. Oke, kita buang alifnya. Oke, kita buang alifnya menjadi lillah. Lillahi. Apa arti lillahi? Lillah li artinya lil milki. Dialah yang memiliki. Dialah yang memiliki apa? Alam yang ajaib ini dia. Kalau dia yang memiliki, posisi Allah di kita sudah mulai posisi pengakuan. Allah tadi nama belum diakui. Belum diakui. Lillahi dialah yang memiliki alam ini. Lillahi dialah yang memiliki alam ini. Makanya semua alam ini ada lillahi. Dia bergerak atas lillahi. Li ay bi iznillah. Li di sini tafsirannya adalah ay bi izni. Bi iznihi. Bi iznihi. Li ay bi izni ilah. Ya, mohon maaf ini peluru harus pakai nangkep nih, pakai apa? Lillah ini yang sekalian aku sama ya. Lillah ini untuknya Allah. Berarti untuk saya enggak ada. Ini kan efek peluru mengenal Allah ini Tuhan. Buang alifnya menjadi lillah, maknanya untuk Allah semuanya, untuk untuk Allah semuanya. Lillah. Siapa? Lillah Rabbil alamin. Lillahi Rabbil alamin. Kalau lillahi untuknya semua alam ini, alam jin, alam pikiran, alam manusia, alam hati, alam rasa, alam pikiran, karena semua ini adalah alam selain Allah. Allah tidak alam, karena Allah tidak bisa ditempati, karena Allah tidak mampu menempati alam. Alam terlalu kecil, Allahnya besar. Allah tidak memakai alam. Allah merekrut semua alam. Dia tidak hidup disekat oleh alam. Allah tidak mampu menampung Allah. Makanya lillahi, untuk Allah semua alam itu. Dari Allah terbit semua alam itu. Untuk Allah. Untuk Allah. Semua alam ini untuknya karena dia yang punya. Pertanyaan, berfungsi tidak untuk Allah ini? Alam ini tidak berfungsi. Allahnya tidak butuh alam. Lalu kenapa ada kata untuk? Supaya isi alam ini gerak-geriknya teralamat kepada aku, kata Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Untuk lillahnya itu dari peluru untuk Allah.
Pada saat semua amal-amalan ini sampai kepada Allah, dia tidak mentok amal-amal kepada Allah. Dia bukan diambil oleh Allah. Dia transfer balik lagi kepada penyembah ini. Dia mantul balik kepada penyembah ini. Kalau kau puji, dia mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahnya sudah terpuji. Pada saat pujian ini untuk Allah, lillah, untuk Allah, Allah balikkan lagi kepada pelunggu yang memuji ini. Kenapa? Yang memuji ini, yang memuji butuh pujian. Yang memuji butuh pujian. Siapa yang memuji Allah? Makhluk. Butuh tak pujian makhluk itu? Butuh. Kalau begitu Allah balik lagi kepada Allah. Tahu. Dia sudah terpuji sebelum ada dia itu. Siapa punya ilmu, siapa punya koneksi, siapa yang memahami ruh ini. Makanya zikir ruh itu adalah Allah. Zikir ruh itu Allah, 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 Allah. Zikir ruh itu Allah, Allah, Allah. Lama-lama Allah, Allah, Allah berusaha berulang kali. Anak jamaah lihat kelompok barat, kelompok tengah jauh. Boleh. Kelompok barat jauh. Mau ustaz, dia sampai boleh Pak berdiri. Jadi saya mau dia sampai semester, bukan tidak sampai tidak berkain. Narmada. Dia sampai narmada, bukan tidak sampai tinggi. Dia sampai tinggi, bukan tidak sampai sikur. Dia sampai sikur itu manis. Saking dekatnya. Akal itu luluh lantak dengan perkiraan roh. Berulang-ulang datang ke pancor manis, asasnya cinta. Suwete terasa narmada, narmada terasa jengik, jengik terasa sikut, sikut terasa pancor manis. Kata ruh terlalu pendek dunia ini, kata ruh. Dia kisah dari. Makanya kalau orang mau pulang, diminta pulang, disuruh pulang, konek langsung. Karena orangnya mau. Anak sekolah ini, mele libur, dia udah empoh libur, dia kali seminggu lalu libur limpes kan pasaran, dia balik anak ke libur. Sama dengan pelunggu. Kalau memang pelunggu sudah mau pulang, dengar kata irji'i, bukan ini. Untuk apa sih susah-susahnya? Kalau manajemen ruh kita tata sebaik-baiknya, kau tidak menangis. Itu saya Umar berkata, ya Rasulullah. Itu nangisnya Rasulullah manakala wafatnya putra beliau yang Ibrahim. Sayyidina Umar berkata, bukankah semuanya milik Allah ya Rasulullah? Wahai Umar, hal ini adalah wujud daripada sifat basyariyah. Karena aku adalah manusia seperti kamu. Jadi manusia yang bersifat sedih itu sudah ada takarannya. Kalau berlebih melampaui takaran itu yang tercela. Sedih boleh, tapi punya takaran. Kaya boleh, punya takaran. Maka yang menjadi barometer takarannya adalah watak daripada ruh ini sendiri. Oke, sudah lillah? Paham lillah? Buang ini menjadi lagu. Baginya. Kalau bagi itu sudah tidak ada. Tadi ada bagiku. Alhamdulillah ini bagiku. Bagiku. Siapa yang bagi? Allah. Yang bagi Allah.
Kenapa Allah bagi kita pujian? Karena kita memberi pujian kepadanya, Allahnya sudah terpuji, maka kita bagi pujian itu kepada Allah. Kata dulu, lahu, baginya. Baginya apa? Baginya juga diriku yang menerima pujian ini baginya. Sudah tidak ada bagian itu. Sudah baginya. Baginya sudah diriku. Tahu dengan nurut, munah berari. Munah berari nurut. Nah, sebenarnya munah berari cari sasak itu baik. Lalu limit merari itu baik. Nah, dia akan merari lahu. Baginya istriku. Salah nurut ini. Apa? Gawe di mama nurut deh seninan. Paling murid. Mending tak seninan. Hai. Udah sama seninan. Apa dulu menjawab? Wahai istriku, kalian ini overacting engkau. Seharusnya aku yang memerintahkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Satu kata istri. Siapa punya mobil? Siapa punya Jamaah sekalian, hafizan wa iyyakumullah, pasang ini kepada Allah. Turun saja Allah itu. Istri tadi berapa sih kekayaannya? Paling CRV punya berbeda kan? Alhamdulillah istri terkebong CRV 2 memiliki malik. Terus sama sekalian seniman sholat CRV 2 balik bertingkat TPM itu triliun di ATM. Itu miliar itu triliun. Berkandung CRV-nya banyak untuk seniman luar biasa. Allah lagi maha luar biasa. Engkau dikasih nafsu, tapi engkau tidak menyembahnya, lagi perlu diberi rezeki. Allah ini lebihnya apalagi yang kau mau kepada Allah. Bagi ayat rabbikum tukadziban. Nikmat mana lagi yang kamu dustai? Aku sudah kasih lagi. Semakin kamu tidak sholat, semakin terpuji namamu. Berharap aku, pas kamu kaya, kamu bertobat lalu menyembah aku, lalu memuji aku. Itu harapanku kata Allah. Allah itu yang sekalian maha syakur Allah itu. Pokoknya tidak perlu ditemukan Allah sehebat Allah. Tak ada. Baginya, diriku ini baginya. Lalu, kalau sudah suami ini bagi istri, tidak ada artinya jabatan suami. Semuanya atas perintah istri. Kalau diri ini bagian daripada Allah, tidak ada artinya diri ini. Semua adalah bagian daripada Allah. Berarti pelunggu sini sudah fana fillah. Inilah orang fana'u fillah. Orang yang sudah tenggelam di alam lahu, namanya alam lahu. Ruh itu hanya ruh yang mampu tenggelam di alam lahu. Paham? Bisa yang tidak? Oke, tinggal satu tulisannya. Nya, domir yang menunjukkan kepada sesuatu yang makrifat. Domir ini yang makrifat ini. Nya sudah makrifat dia. Nya siapa? Allah itu. Apanya nya Allah itu? Apanya Allah itu? Nya dia itu siapa? Semua yang ada di diri saya, urat, daging, ilmu, sujud, rukuk, jangankan sujud rukuk saya. Daging urat yang melekat dalam diri saya, dia yang memberi itu, dia yang menguasai itu. Dia mau ambil kapanpun, terserah. Jawab sekalian, aku jangan wahyakumullah. Harap itu berdari luar.
Cewek lihat atau jangan cewek lah, terlalu sulit percontohannya. Tiang lewat sini, wih kalau ada kelambi kaos, wah main sepeda, wih, kelambi sepeda seginian, sepeda ini dari tanda karena asrama. Kemudian kita dua, untuk kecepit nanti, untuk pet, baju tiang, baju dari kaum Daman. Baju dari kaum Daman hadiah itu perlu kira gamis, enggak, kaos bertulis marinir. Marinir, kaum Daman hadiah ini, marinir. Baju kaos, kelambi tentara, RPAD bertulis marinir. Setelah dengan hormat. Karena Ki Abri sudah kamu Ki asrami. Dari assalamualaikum warahmatullahi. Itu anak-anak ini kebuka suku langsung mereka. Tidak berkalimat anak itu. Nya. Domir yang melekat dalam pikiran anaknya langsung melekat anaknya. Assalamualaikum. Berkurangkah hormat mereka? Tidak. Setelah dia bungkus diri dia dengan baju marinir, celana olahraga, topi yang bukan sorban, bukan kopi yang begini, pakai step, hormat mereka tidak kurang. Mereka berkata, Assalamualaikum. Tidak ada yang berkatakan ustaz, tidak ada yang mengatakan abah. Kata ustaz, kata abah hilang. Yang ada pada mereka adalah pengenalan apa ini? Pengenalan cukup isyarat yang ada pada pemahaman anak ini dulunya mereka beri. Karena dalam SD ini hormat. Bunda cerita, guru gue mau ayo mobil pondok pesantren Subaru langsung saja assalamualaikum meninggal. Hebat sekali ruh ini. Makanya dia tidak butuh kalimat, cukup Allah ini saja. Zikirnya ruh ini saja yang jelaskan seluruh samiti. Tidak ada yang tidak bermakna, tidak berarti. Semua kalimat-kalimat Allah ini dibuang hurufnya semakin ma'rifat. Oke dah, kalau begitu kita hapus ini. Sudah terhapus? Kalau sudah terhapus, karena kita dengan definisi linguistik, pengenalan yang sesungguhnya adalah diam. Makrifat yang tertinggi adalah diam. Ingat itu. Makrifat yang tertinggi adalah diam. Perhatikan itu. Perlukah yang mengatakan wahai jamaah ini? Tidak ya. Dan tidak pernah ada jamaah mengatakan Ustaz, nikah itu mik atau lemeng. Kenapa belum tidak pernah bertanya kalau ini mik? Karena ini belum sudah tahu. Jadi semua pertanyaan muncul karena kebodohan. Bodoh lawannya makrifat. Semua yang kita diamkan adalah makrifat. Kita kenal. Makanya pengenalan yang tertinggi manusia terhadap Allah adalah diam. Maka mustajab doa adalah doa yang khofiyan nidaan, yang muncul perlahan-lahan naik dari mulut yang diam, dari lautan kolbu yang menguap naik ke alam ilahi, membawa pesan-pesan hajat yang besar kepada Allah. Dari laut hati, dari laut hati ini, dari hati yang melaut ini. Hati ini melaut, tangan tidak terangkat, mulut tidak berucap, tetapi ruh ini merintih, bermunajat, bertawajuh, menguap
apa namanya, awan-awan hajat, awan-awan yang membawa hajat menuju alamul mustajabah. Makanya para ulama-ulama itu tidak pernah berkata kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya Allah. Tidak ada dalam Al-Quran mengatakan ya Allah atau ya Rabbi. Tidak ada. Semua nabi dalam Al-Quran berkata Rabbi, 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 Rabbi. Kenapa? Karena kalau berkata ya Allah, ya Rabbi, kesannya jauh. Karena para nabi itu adalah sudah hilang katanya dalam Al-Quran. Hilang itu. Maka zikir ruh adalah Allah. Kalau ruh sudah ma'rifat, maka zikirnya adalah diam. Diam, zikirnya adalah diam. Tapi diam. Tahu tak diam? Kalau kita berkata diam apa? Tidak ada di dalam ini. Tetapi ada dalam ini. Ingat, diam ini yang diam maksud diam. Yang ini tidak diam ini. Dia terus bermunajat kepada Allah. Makanya zikir ruh yang terdiri pertama kali adalah Allah. Wahai syarif hidayatullah, saya akan masuk Islam dengan satu syarat. Tebak anak saya yang dua ini mana yang hamil? Itu terjadi di Cina. Raja Cina ini punya anak kuliahan satu, SMA yang satu. Yang kuliah ini sudah hamil 3 bulan. Sudah hamil 3 bulan. Karena dengan ini hamil 3 bulan, dia memperdas dengan runtian. Anaknya yang masih SMA, ukuran umur SMA, bokor lalu tadi ini. Musim pengajian, yang bokor salib hidayah itu mungkin kamu. Tebak mana anak saya yang hamil? Salib hidayah itu Allah, tapi ilmu ruh. Mental orang tersebut. Leposannya ada masalah kan? Dia kali. Lalu masih saya tidak itu Allah mau ilmu zikirnya. Alat syariat dan penjelasan. Lalu Allah kena alat penjelasannya. Saya tidak itu Allah. Saya tidak itu memakai ilmu juga. Alam hakikat. Beliau memakai ilmu. Dan mereka salah-salahnya dengan apa? Itu dengan lantang beliau berkata, yang hamil adalah yang ini yang hamil. Tersenyum Tuan Raja, kau bohong. Kau pulang ke Indonesia, jangan lagi mengajar di sini. Katanya kau sakti. Ternyata kau tebak anakku salah. Yang hamil adalah yang ini. Yang ini dia masih SMA. Yang ini adalah sudah kuliah. Dia kawin 3 bulan yang lalu. Umur kandungannya adalah 3 bulan. Kata Syekh Hidayatullah, saya tidak mau pulang. Karena yang benar hamil adalah ini. Semakin kelelek Tuan Raja. Enggak. Aku kok yang ada di perutnya ini adalah bokor. Mangkok. Kata Syekh Syarif itu, enggak, ini yang hamil. Kata Tuan Raja, kamu tidak percaya. Perhatikan kalimatnya. Kamu tidak percaya. Tidak. Saya percaya kepada Allah. Itu yang hamil. Mahzub pun saya tidak percaya kepada kamu karena kamu jahilin. Ini takdiran mahzub kalimatnya. Saya tidak percaya kepada kamu karena kamu jahilin. Kenapa? Kamu sudah tipu saya ini. Kamu kan sudah ditipu saya Hidayatullah kan? Kamu sudah tipu saya ini. Padahal yang hamil adalah yang ini. Tetapi kamu tipu saya dengan cara pertama kau ikat bokor di sini. Saya tidak percaya kamu, saya percaya Allah yang hamil adalah ini. Enggak, yang hamil itu. Oke, buka.
Ternyata yang hamil beneran adalah yang SMA ini. Dibuka sabuknya, bokor hilang. Bokor hilang, langsung mentem dari Ian. Yang ini sebenarnya hamil, hilang di darat tukangnya. Ini logika rohani dia pakai ini, logika rohani. Makanya logika rohani itu jauh lebih istimewa daripada logika akal, logika hati. Senada dengan Syekh Dos Abdul Razak yang ditipu di Sumbawa pada persis keramat. Makanya daerah keramat itu jamaah adalah daerah ruh. Tingkah laku ruh itu adalah kaum. Dia mainnya pada alam pada ilmu Allah. Mainnya di sini. Lalu masih la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini alat logika ini. Tinggal bodoh sih itu model. Nih salah ini mari. Wahai orang kuat, kata orang Sumbawa. Mana daging babi, mana daging anjing, mana daging kambing? Mana dia? Beliau ini satu. Semangkok 4 semangkok 4 wiwi, kesatu. Belum beliau. Sebelum bis, wahai Tuhan orang kuat, yang mana daging anjing, mana daging babi, daging kambing. Yang daging kambing adalah ini, tunjuk rangsang ini. Padahal ini adalah daging anjing. Oh salah. Daging anjing adalah yang ini, daging kambing adalah ini. Maka yang Tuhan makan adalah daging anjing. Tidak. Ya, tidak. Saya tidak percaya kepadamu. Kalimat maksudnya ini. Karena saya percaya kepada Allah. Kenapa saya tidak percaya kepadamu? Karena kamu menipu saya. Maka semua pekerjaan yang menipu dan kita tidak tahu halal. Kecuali cyanida, mati. Halal dan halal. Kita tidak tahu ini daging anjing, bukan. Akhirnya mana buktinya? Ini saya tukang rang, aku tukang ragi. Anjing itu mangkoknya, rangsengnya ini dia. Kambing, aku tukang rang, rangsengnya ini dia. Enggak, kalau kambing. Kalau begitu, buktikan, kata orang Sumbawa. Saya buktikan, saya silahkan Pak Acong Pak kambing itu lain. Begini. Wahai daging kambing yang ada di perut orang Sumbawa, apakah kamu anjing atau kambing? Mengolok dalam tiang Sumbawa ini. No kan? Oke. Nah, saya tanya sekarang daging yang sudah saya makan. Wahai daging yang ada dalam perut saya ini, daging anjingkah kamu atau daging kambing? Mengembet. No kan? Ia pun sering kelewang dengan Sumbawa, bunuh Uber Syekh Dos Abdul Razak ini. Katanya jadi Uber. Kalau kamu tidak mengizinkan saya bentuk majelis zikir di Sumatera di Mandalika, tidak apa-apa. Saya akan keluar. Tapi saya, tahu dalam tuntung. Saya akan tuntung kamu sampai pantai sana. Oh silakan turun. Buat turun. Kelewang doang ini. Sampai pesisir pantai, orang Sumbawa itu enggak di belakang karena kalah sulap. Karena kalah sulap. Sampai di pantai, katanya wahai orang Sumbawa, izinkan aku duduk satu dan sholat di tempat ini. Baik, dia duduk di pinggir pantai, lalu dia sholat 2 rakaat, bunyi-bunyi saudara ini. Dia letak saudara ini muncul di Rambang. Belum muncul di Rambang, maka orang Sumbawa
Orang Sumbawa itu mengatakan Tanu. Tanu artinya orang hilang. Tanu artinya orang hilang. Dan ada kabilah yang hilang di Pulau Tanu. Dia itu dari kabilah Tanu. Itu yang satu. Baik, pertanyaan dulu. Sebenarnya ketika kita ada jamaah kita yang berzikir, ada kalanya dia nikmat sekali berzikir. Pada saat nikmat berzikir, ada sesuatu yang masuk, ada hal-hal yang masuk, apakah itu berbentuk pikiran, khayalan, atau keinginan, ya, sehingga kenikmatan ini terganggu. Ya enggak Tuhan? Baik, jujur saja, pada saat kenikmatan itu terganggu, jujur kita ingin supaya kenikmatan itu tidak terganggu. Dan malam ini mungkin keinginan Ustaz Haji Wahid maupun keinginan kita semua ini, atau Ustaz Haji Wahid yang berkeinginan untuk jamaah semua, ya. Oke. Yang akan menjawabnya Niki, dia provokasi, ya Tuhan. Ya, dia mau menjawab dengan jawaban yang tidak memprovokasi yang lain. Ya. Selama ada seorang ahli salih, ahlul riyadhah, kalau boleh jangan salah katakan ahlul awrad wa ahlul zikri, memiliki perasaan manakala dia berzikir, manakala dia berwirid, lalu dia mengalami kenikmatan yang nikmat itu berbeda antara ahli zikir yang ini dengan yang ini, dengan yang ini berbeda. Oke. Kedua, nikmat itu tidak bisa dirunutkan, suarakan dengan kata-kata. Oke. Nikmatnya dingin bisa dirasakan. Nikmatnya kopi bisa dirasakan. Oleh apa nikmat kopi dirasakan? Tidak. Nikmatnya AC dirasakan oleh saraf tubuh. Semua nikmat yang dirasakan oleh indra ini, iblis tidak mau mengopeni, terserah. Dia tidak mau tahu iblis. Ini, ya, perhatikan ini, solusi sekaligus saya kasih solusi. Semua nikmat yang dirasakan oleh indra ini berupa nikmat dingin, nikmat panas, nikmat lapar, semua iblis tidak mengopeni. Asal hatimu tidak nikmat kepada Allah, pasti ahmadi kata iblis. Kalau nikmat hatimu sudah mulai nikmat kepada Allah, saya maju kata iblis. Maka yang menyebabkan pelumpuh merasakan terganggu nikmat zikir itu sebabnya iblis. Kalau sudah tahu penyebab, ini beneran jawaban atau solusi. Kalau kita tahu bahasa ini, karena penyebabnya adalah iblis. Baik, ada hadis halaktu bila ilaha illallah atau halaktu bil istighfar. Aku mengalami kecelakaan terhadap orang-orang berzikir. Aku celaka.
dicelakai oleh suara orang berzikir. Aku merasa dicelakai oleh orang-orang beristighfar. Ini dalil bahwa iblis itu merasa celaka oleh istighfar dan zikir. Sementara pelungguh yang istighfar dan zikir kok bisa masuk iblis? Nah ini seharusnya istighfar dan zikir itu adalah membunuh dan mencelakai iblis, tidak mampu digoda. Kalau begitu, kalau iblis tidak mampu menggoda pelungguh, berarti iblisnya tidak mampir, tidak langsung ke ruhani pelungguh. Dia pakai alat namanya nafsu yang dekat dengan ruh, yang bersemeton dengan ruh, berdeket berbalik ke ruh. Nah, ini gatuan dulu. Kalau pelungguh mau goda cewek pancor manis, berarti senjatanya adalah anak pancor manis. Namun beli berani yang berbalu batu beli, paling ahli senjata dibeli Bapak Iza, karena paling lihai menggoda. Namun Ustaz Musa Manusia Sobri agak bohongan jadi mau berlalu ini katuan. Alat iblis paling lihai adalah nafsu. Nafsu. Untuk menggoda pelungguh yang berzikir ini. Karena tidak ada sesuatu yang ketemu merasa nikmat kecuali ada seseorang. Ini definisi adalah sesuatu yang bila bertemu merasa nikmat berarti itu ada kecocokan. Setuju atau ini? Yang tidak pernah pelajari linguistik atau pelajari di lain, tetapi semua sesuatu yang kalau perhubungan lain nikmat itu berarti kenapa perlu nikmat berzikir? Berarti antara Allah ini ada koneksi dengan pelungguh, alatnya adalah ruh. Diri kita yang sebenarnya adalah ruh itu, diri kita yang sebenarnya. Siapa saya? Saya. Kata sesudah man araf rabbahu, bahkan arafkan araf anak kamu, bahkan araf rabbahu. Maka araf anak sampai al-ruh itu adalah ruh. Ruh itu tidak berislami. Ruh itu besar. Karena ruh bisa bodoh, ruh bisa pintar, ruh bisa miskin, ruh bisa berselisih, bisa tidak sama dengan ruh yang lain. Bisa. Maka pertanyaan kalian, kalau tidak dijawab oleh iblis, nafsu, maka kerjasama nafsu dengan iblis ini melalui ruh tadi. Nah, solusinya apa? Dilawan gangguan itu. Yang langsung adalah hubungan dengan Allah, yang lain adalah gangguan iblis yang melalui nafsu. Kemudian berarti lanjut terus walaupun diganggu. Kalau bergantung terus walaupun diganggu, maka kenikmatan yang perlu alami semakin nikmat pada pertemuan yang kedua. Untuk terus, paham dan jauhan, paham dan jauhan. Ayo kita lanjutkan. Baik, kalau sebenarnya ada mau bertanya saya langsung kami langsung